Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang hadir sebagai bagian dari transformasi kesehatan. Dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang memadai serta SDM yang kompeten, kami mampu melakukan berbagai jenis pemeriksaan kesehatan. Balai Labkesmas Magelang telah terakreditasi ISO 17025-2017 dan secara rutin melaksanakan pemantapan mutu eksternal dengan CDC Atlanta. Pengembangan jejaring lintas sektor secara aktif dilaksanakan dalam kegiatan surveillance kesehatan, respon cepat kejadian luar biasa, dan pembinaan SDM Labkesmas Tier 1 hingga 3, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kami terus berbenah dan berinovasi menjadi Labkesmas yang handal dalam menyukseskan transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan. Mohon izin Bapak Ibu semua, kebetulan narasumber pagi ini sudah bergabung dari Balai Labkesmas Papua, Ibu Kepala Balai Labkesmas Magelang juga sudah bergabung. Mohon izin kita mulai acara BIMTEK pagi hari ini, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang atau yang mewakili, Kepala Balai Labkesmas Magelang, Kepala Balai Labkesmas Papua atau yang mewakili, Kasubag Administrasi Umum Labkesmas Magelang, Bapak Ibu Ketua Tim Kerja, dan Kepala Instalasi Balai Labkesmas Magelang, Bapak Ibu Petugas Laboratorium se-Kabupaten Magelang, kami ucapkan selamat bergabung dalam Zoom bimbingan teknis pengambilan dan pemeriksaan spesimen kusta. Bapak Ibu, kegiatan ini diselenggarakan bersama secara kolaborasi antara Balai Labkesmas Magelang, Balai Labkesmas Papua, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan hingga bisa melaksanakan kegiatan hari. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, mohon izin kami awali dengan sebuah pantun, nanti mohon cakepnya. Jalan pagi ke Setumbu melihat matahari. Pulangnya mampir ke Borobudur kereta kelinci. Mari tingkatkan skill dan kompetensi, pasien kes Magelang, dukung kusta tereliminasi. Baik, selanjutnya mohon izin kami bacakan susunan acara untuk kegiatan hari ini. Pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian arahan, sambutan, dan pembukaan oleh Kepala Balai Labkesmas Magelang, dilanjutkan dengan inti kegiatan yaitu pemaparan materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama agar kegiatan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk bersikap sempurna di tempat masing-masing.
Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Labkesmas Magelang kepada Ibu Dr. Suryati Kumorowulan, MBiotek, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yani. Eh, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya, termasuk pemegang program Kusta atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Kabupaten Magelang beserta staf dan jajarannya. Kemudian yang saya hormati seluruh petugas laboratorium Puskesmas Kabupaten Magelang, serta teman-teman dari Balai Labkesmas Magelang yang saya hormati dan saya sayangi, dan tak lupa juga yang saya hormati narasumber dari Balai Labkesmas Papua, Ibu Dr. Yuli Arisanti MKM. Terima kasih sudah rawuh. Kemudian juga ada dari BLKM Papua yang juga mengikuti. Sebelum saya memulai, bolehkah saya berpantun? Tadi pembawa acara juga memberikan pantun. Saya tidak mau kalah ini sama Mbak Yani. Mohon cakepnya ya, Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Magelang, Cakep, tidak lupa membeli daun salam. cakep. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang tersayang, izinkan saya mengucapkan salam. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi semua. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan pertemuan secara daring, yaitu terkait bimbingan teknis pengambilan dan pemeriksaan spesimen kusta. Acara ini terselenggara karena adanya permintaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, terutama dari pemegang program yang merasa bahwa selama ini sudah lama sekali tidak melakukan refreshing terkait dengan pengambilan dan pemeriksaan spesimen kusta. Kami, Balai Labkesmas Magelang, terus terang juga belum pernah melakukan pemeriksaan tersebut, namun kami mempunyai teman sesama Balai Labkesmas Magelang, sesama Balai Labkesmas di bawah Dirjen Kesmas, yaitu Balai Labkesmas Papua yang sudah pakar dalam pengambilan dan pemeriksaan spesimen kusta. Sehingga kami atas bantuan dari BLKM Papua bisa menjembatani permintaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang untuk melakukan refreshing terkait dengan pengambilan dan pemeriksaan spesimen kusta. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di acara ini. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya secara pribadi maupun mewakili institusi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami harapkan acara bimbingan teknis ini terkait dengan pengambilan dan pemeriksaan sampel kusta ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Magelang. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Bu Dr. Yuli Arisanti MKM dari Balai Labkesmas Papua yang berkenan menyediakan waktu tenaganya untuk memberikan ilmunya sebagai narasumber pada bimbingan teknis pengambilan dan pemeriksaan sampel kusta ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, padahal beliau saat ini sedang cuti, nggih, Bu. Mohon maaf. Kami apresiasi atas dedikasi Ibu untuk bisa mengisi BIMTEK ini. Mungkin itu dari saya. Saya tutup dengan pantun, Bapak Ibu, nggih. Jalan-jalan ke Labkesmas. Tidak lupa mampir ke Puskesmas. Mari kita sukseskan Labkesmas untuk menuju Indonesia Emas. Mungkin itu dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu acara bimbingan teknis pengambilan dan pemeriksaan spesimen kusta saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Yani. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan, sambutan, dan telah berkenan membuka acara pada pagi hari ini, Ibu. Baik, kita masuki acara selanjutnya, yaitu materi inti, yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Yuli Arisanti MKM
terkait dengan pengambilan dan pemeriksaan spesimen kusta yang kesempatan ini akan difasilitasi, dimoderatori oleh Ketua Tim Kerja Program Layanan Balai Labkesmas Magelang, Bapak Dr. Prihatin Broto Sukandar, MSc. Monggo kepada Pak Broto, kami persilahkan untuk mengambil acara. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang beserta jajarannya, atau yang mewakili terutama pemegang program Kusta, Kepala Balai Labkesmas Magelang, Ibu Dr. Suryati Kumorawulan. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Balai Labkesmas Papua dan jajarannya. Yang saya hormati juga Kepala Labkesda Kabupaten Magelang beserta jajarannya. Tidak lupa yang saya hormati juga narasumber kita, yaitu Dr. Yuli Arisanti MKM. Beliau bekerja di Balai Labkesmas Papua, di Papua. Oke, untuk menyingkat waktu, saya tidak berpantun, tidak mempersiapkan. Tadi mungkin di akhir aja nanti saya orek itu. Saya bacakan kurikulum vitae-nya Dr. Yuli Arisanti. Beliau bekerja di Balai Labkesmas Papua, Jalan Otonom Wahno, Kota Raja. Beliau lulusan di Universitas Metodis Indonesia, jurusan kedokteran tahun 2003, dan S2-nya mengambil di Universitas Cendrawasih Papua di Kesehatan Masyarakat tahun 2019. Banyak penelitian dan makalah internasional sudah dihasilkan oleh beliau, yaitu termasuk Wastewater Environmental Surveillance and Research for Epidemic and Pandemic. Tahun 2024, GISIAD Academic Workshop Accelerated NGS Bioinformatics tahun 2024, dan masih banyak yang lain lagi. Untuk menyingkat waktu, nanti waktunya secukupnya aja ya Dr. Yuli. Setelah itu baru tanya jawab. Untuk menyingkat waktu, silakan Dr. Yuli Arisanti MKM untuk memaparkan presentasinya. Silakan, Dok. Dr. Yuli? Izin, apa suara saya terdengar? Oh ya, terdengar, Dok. Silakan, Dok. Baik, terima kasih untuk teman-teman Labkesmas Magelang yang sudah mengundang. Mohon maaf sebenarnya ini kan sudah tertunda agak lama karena saya juga repot dengan kerjaan kantor. Jadi agak tertunda ke Desember ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya langsung aja share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Dok. Sudah. Ya. Untuk Kusta di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua, atau dulu namanya Litbangkes, itu kita mulai penelitian 2014.
Jadi hari ini kita akan refresh, karena pasti sudah pada dengar ya kusta, definisi kusta, cardinal sign-nya, dan kusta di Indonesia itu berapa banyak, kemudian laboratoriumnya. Kusta adalah penyakit infeksi kronis yang menyerang kulit dan saraf disebabkan oleh Mycobacterium lepra. Jadi dia lama ya, kronis, yang menyerang kulit dan saraf. Jadi bukan kulit saja, tapi juga saraf. Penularannya adalah pasien yang tidak diobati, terutama yang tipe MB atau multibasiler. Dia akan menularkan penyakit secara kontak langsung, tapi dalam waktu yang lama. Dan pertemuan dalam jamnya juga yang lama, misalnya lebih dari 8 jam, dan itu terjadi bertahun-tahun. Nah, dalam kusta juga ada namanya reaksi kusta. Itu suatu proses intervensi dari penyakit kusta yang bersifat akut. Biasanya reaksi kusta ini terjadi bahkan sebelum pengobatan, saat pengobatan, dan setelah pengobatan. Nah, ini ada 2 tipe kusta berdasarkan WHO ya. Ada satu yang multibasiler, itu lesinya lebih dari 5, dan pasti mikroskopis BTA-nya itu positif. Dan kalau pausibasiler, lesinya kurang dari 5, mikroskopisnya pasti negatif. Ini tadi reaksi kusta, ada reaksi tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1, terjadi perubahan lesi, dan sarafnya pasti tambah tebal gitu. Nah, perubahan lesi ini misalnya, dia yang dari makula, misalnya cuman kayak panu, terus jadi bengkak gitu, jadi nambah. Nah, itu. Kalau yang tipe 2, dia akan ada gangguan pada fungsi saraf seperti nyeri, kemudian ada gangguan juga pada organ lain. Gejala kusta. Nah, kalau menurut WHO, diagnosa kusta itu minimum 1 out of 3. Jadi dari 3 ini 1 aja udah cukup gitu. Tapi kusta itu wajahnya 1000 ya. Jadi nggak segampang itu juga kita mendiagnosanya. Jadi salah satunya ada lesi kurang rasa atau tidak berasa, penebalan saraf tepi, BTA-nya positif atau negatif. Yang akan sulit nanti ketika PB ya, pausibasiler. Dia hanya ada lesi, sedangkan pasien dites ragu kita. Dia kurang rasa atau tidak berasa, kita seperti ragu begitu. Kemudian penebalan saraf tepinya nggak terlalu kita tidak terlalu terlihat lah, tidak terlalu kita raba, tidak terlalu tebal, dan BTA negatif. Itu akan mempersulit teman-teman puskesmas, karena ini untuk cardinal sign pasti teman-teman ini ya, Labkesmas Tier 1 ya, untuk puskesmas yang akan melakukan pemeriksaan ini. Nah, kalau seperti itu biasanya kalau teman-teman di Papua, mereka menunggu. Ada yang langsung memberi obat PB, ada yang menunggu dulu sampai gejala ini lebih jelas gitu. Kemudian di kusta juga ada nih namanya cacat kusta. Jadi kalau untuk kusta, kematian itu kan jarang. Tapi cacatnya pasti ada. Menurut WHO ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama itu anestesi yang tadi kayak kurang rasa, tidak berasa. Nah, kemudian kelemahan otot. Ini biasanya kalau kita cek di jari ya, jarinya itu tidak bisa melawan ketika kita kasih tekanan gitu. Kalau tingkat 2-nya, misalnya pada mata itu sudah terjadi lagophthalmus. Nah, kalau pada ekstremitas itu pasti ada cacat seperti ini, gambar yang ini, ada jarinya tidak bisa lurus lagi atau jari keriting. Kalau pada kaki biasanya kakinya semper, jadi kalau jalan ditarik-tarik begitu. Kemudian dari cacat ini juga ada 2 jenisnya.
Ada cacat primer dan sekunder. Cacat primer itu memang karena Mycobacterium lepranya itu yang menginfeksi sarafnya misalnya. Nah, kalau cacat sekunder itu karena cacat primernya terjadi, misalnya yang tidak berasa begitu ya, nggak berasa, dia tidak berasa terkena api, dia tidak berasa terkena pisau, jadi terjadi cacat permanen. Gitu. Kalau pengobatan kusta sendiri menggunakan multi drugs therapy. Untuk tipe PB 6-12 bulan dan tipe MB 12-18 bulan. Multi drugs terapinya ini terdiri dari dapsone, lapren, dan clofazimine dan rifampicin. Nah, gimana nih kusta di Indonesia? 2022 sampai sekarang kita tuh selalu nomor 3. Nomor 3 terbanyak setelah India dan Brazil. Tahun 2022 sekitar 12.000. Tahun 2023 naik 14.000. Sampai kemarin September itu kita 6.156. Ini data dari Tinker Neglected Disease Kemenkes ya. Jadi kustanya memang masih banyak banget di antara 38 provinsi, 12 provinsi belum eliminasi ya. Oke, ini dia laboratoriumnya. Jadi apa sih gunanya laboratorium pemeriksaan untuk kusta gitu? Kan buktinya di WHO dari 1 dari 3 itu aja udah bisa mendiagnosa. Jadi laboratorium dibutuhkan satu untuk menentukan diagnosa. Tadi kan ada BTA positif atau negatif. Yang kedua, dia membantu menentukan klasifikasi atau tipe kusta. Jadi kalau misalnya lesinya hanya beberapa, misalnya kurang dari 5, tapi BTA-nya ternyata positif. Nah, itu kita tetap mendiagnosanya sebagai MB. Karena yang BTA-nya positif itu pasti multibasiler. Terus kemudian di kusta itu juga ada kasus yang namanya relapse. Nah, jadi kita akan membantu diagnosa pada penderita relapse dengan laboratorium ini. Membantu menilai hasil pengobatan, ini pasti ya, karena dalam dalam pemeriksaannya nanti itu ada bakteriologi indeks dan morfologi indeks. Nah, ini sampel apa saja yang bisa diperiksa di kusta? Ini ya, skin sheet smear. Jadi dari skin sheet smear itu kita bisa periksa mikroskopis BTA-nya, bisa juga periksa biomolekulernya. Biomolekulernya kita bisa periksa diagnosa dari leprosinya, itu bisa dari swab hidung atau skin sheet smear. Tapi kalau kita biasanya pakai skin sheet smear aja. Itu biasanya dengan PCR yang konvensional. Kemudian untuk mutasi terakhir, kami menggunakan NGS. Jadi pemeriksaan sediaan ini diperoleh lewat irisan atau sayatan kecil pada kulit. Jadi bukan dikerok ya, disayat. Oke. Untuk darah, untuk sampel darah, untuk kami di Papua, karena alergi dapsonnya cukup banyak, jadi kita juga mengambil sampel darah untuk pemeriksaan HLA-B 1301. Bisa dengan DTA atau dengan dry blood untuk daerah yang jauh. Oke, ini cara pengambilan sampel skin sheet. Pastikan alat dan bahannya sudah tersedia. Ya, karena kita akan mengiris telinga orang, jadi pastikan alat dan bahannya itu dekat dengan kita sehingga tidak menghalangi kita dalam pengambilan sampel. Ini ada videonya. Mungkin lebih enak pakai video ya.
pengambilan sampel skin seal smear dan pengecatan Zil-Nelson untuk BT Akusta. Alat dan bahan yang diperlukan: kaca objek yang berujung buram, bisturi nomor 15, kapas alkohol, kapas kering, dan pensil. Tahapan yang dilakukan: persiapkan pasien, tulis identitas pasien pada kaca objek di bagian buram menggunakan pensil, kemudian desinfeksi cuping telinga pasien menggunakan kapas alkohol, jepit cuping telinga pasien dengan jari telunjuk dan ibu jari. Jepit hingga cuping telinga berubah warna menjadi keputihan. Setelah cuping telinga nampak putih, pertahankan jepitan, kemudian lakukan sayatan sepanjang kurang lebih 1 cm dengan kedalaman sesuai bisturi. Lakukan sayatan 1 kali saja agar tidak terjadi banyak luka. Ambil cairan kuning yang keluar dari cuping telinga menggunakan sisi bisturi yang tidak tajam. Buat apusan pada kaca objek dengan diameter kurang lebih 1 cm. Ambil ulang cairan telinga apabila apusan dianggap kurang tebal. Setelah selesai, lepaskan jepitan, tutup darah yang keluar menggunakan kapas kering, dan jangan tekan cuping telinga agar darah yang keluar tidak terlalu banyak. Lakukan langkah yang sama untuk cuping telinga yang satunya. Setelah skin seal smear kering angin, lanjutkan ke pengecatan Zil-Nelson untuk pemeriksaan BTA. Berikut prosedur pengecatan Zil-Nelson. Alat dan bahan yang diperlukan: cat karbon fuksit 0,3%, cat alkohol asam 1%, cat metilen blue 0,3%, korek api, dan rak pengecatan. Langkah pertama: lakukan fiksasi pada slide yang sudah kering dengan melewatkan slide di atas api bunsen pada sisi bawah slide sebanyak 2-3 kali. Langkah selanjutnya, tempatkan slide pada rak pengecatan. Genangi dengan karbol fuksin 0,3% pada bercak apusan. Kemudian panaskan slide dengan melewatkan api bunsen di bawah slide sehingga keluar uap tipis. Dan jangan sampai mendidih. Selanjutnya, diamkan slide selama 10 menit. Apabila cat mengering, tambahkan lagi karbol fusin pada slide yang mengering. Setelah 10 menit, bilas slide dengan air mengalir. Usahakan guyuran air tidak langsung mengenai bercak apusan. Langkah berikutnya, lunturkan sisa cat karbol fusin dengan menggenangi slide menggunakan asam alkohol 1%. Apabila yang tersedia di laboratorium adalah asam alkohol 3%, lakukan pengenceran menggunakan etanol hingga memperoleh konsentrasi 1%. Genangi dan goyangkan slide selama kurang lebih 10 detik. Kemudian bilas dengan air mengalir. Langkah yang terakhir, genangi slide dengan cap metilen blue selama 1 menit. Setelah 1 menit, bilas dengan air mengalir. Setelah slide mengering, slide siap dibaca menggunakan mikroskop dengan perbesaran objektif 100 kali. Demikian prosedur pengambilan sampel skin seal smear dan pengecatan Zil-Nelson untuk BT Akusta. Semoga bermanfaat. Salam sehat.
Ya, ini tadi pengambilannya ya. Jadi untuk pengambilan itu bukan kerokan, jadi beneran disayat. Jadi kalau kita kerok malah kulit mati yang keluar. Nah, ini untuk pengecatan juga kita pakai asam alkoholnya 1% karena kalau 3% kayaknya kemarin kami coba kayak hapus semua ya. Jadi kita pakai yang 1%. Itu juga ada di CDC sih standarnya. Nah, cara pembacaannya hampir sama dengan BTA TB ya. Cara zigzag atau setengah lingkaran, seperempat lingkaran. Kalau untuk TB kan sudah biasa ya. Jadi kayaknya ini sudah tahu ya. Kalau ini indeks bakteriologinya agak berbeda dengan TB. Dia 1+ itu 1 sampai 10 BTA dalam 108 pandang, hitung 108 pandang. Nah, kalau di kusta itu selain indeks bakteriologi, kita juga ada ngitung indeks morfologi. Nah, indeks morfologi ini adalah persentase basil kusta yang bentuk solid terhadap seluruh BTA-nya. Jadi rumusnya adalah jumlah BTA yang solid, yang utuh, per jumlah seluruh BTA, baik yang dia fragmented, dia granulated, nah itu dikali 100%. Nah, nanti dapat berapa persen indeks morfologinya. Ini berguna ketika petugas di puskesmas memberi obat, kan? Terus kita sudah tahu nih indeks morfologinya sekian persen. Nah, ternyata beberapa bulan kemudian dia cek kok indeks morfologinya nggak turun gitu. Nah, itu kita akan curiganya ke resistensi begitu. Atau mungkin ada hal lain yang bisa yang kurang gitu. Nah, sebenarnya ini penting dua-duanya. Cuma di sini mereka agak keberatan untuk indeks morfologi kalau tidak ada permintaan khusus karena mereka juga di puskesmas itu kan sibuk dengan malarianya juga ya. Jadi banyak pemeriksaan di puskesmas sehingga untuk menghitung indeks morfologi mereka agak keberatan. Makanya kadang itu petugas pemegang program kusta mengirim ke kita untuk pemeriksaan ini. Ini adalah contoh-contoh BTA positif yang pernah kita jumpai ya di pasien-pasien yang pernah dikirim ke kita atau kita ambil saat kita survei. Nah, di kami juga ada suatu sindrom ya, mirip dengan Stevens Johnson syndrome, itu adalah Dawson hypersensitive syndrome. Nah, ini disebabkan oleh alergi obat Dawson. Dawson ini kan salah satu multi drug terapinya. Nah, secara global DHS itu sebenarnya cuma 1,4, tapi kematian akibat DHS itu cukup tinggi ya. Nah, di Papua itu 11% dan di Maluku Utara itu 5%. Untuk ini kita kemarin itu ini kita implementasikan saat kita masih lead bankes ya. Jadi waktu itu kita kayak penelitian bersama teman-teman di Cina. Nah, kalau di HLA itu ternyata bisa kita lihat sebagai biomarkernya lah untuk alergi Dawson ini.
Nah, ini salah satu penelitian kita. Jadi akurasinya, sensitivitasnya itu 91%, spesifitasnya 96%. Ini HLA1301 itu sebagai biomarker DHS tadi, absence hypersensitivity syndrome. Jadi di Jayapura, terutama Jayapura ya di Papua, kita sebelum pasien itu diberi obat, diperiksakan dulu HLA-B 1301-nya. Dan biasanya sih sebelum ini teman-teman puskesmas itu pasti nanya, ada nggak saudaranya yang pernah sakit kusta, terus ada alergi minum obat gitu. Jadi alergi Dapson ini cukup menjadi sesuatu yang mengerikan di sini karena beberapa kali kita temui itu juga anak-anak ya baru kita pagi visit ke rumah sakit tapi sorenya udah nggak ada gitu. Jadi cukup bikin trauma untuk pasien juga ketika dia makan obat kok bukannya makin baik ya tapi kok makin parah gitu. Jadi sebisa mungkin semua pasien kusta di sini dianjurkan untuk pemeriksaan ini. Nah, untuk biasanya pemeriksaan HLA-B 1301 ini menggunakan darah ya, PCR. Dia untuk daerah dekat kami biasanya menyarankan dengan tabung EDTA saja. Tapi untuk yang jauh kami coba dengan dry blood. Jadi diambil dengan kertas saring. Cara pengambilannya itu sama dengan pemeriksaan glukosa, kolesterol itu. Jadi tinggal diklik di jari, kemudian diteteskan ke kertas saringnya. Gak usah terlalu lebar juga, tapi yang jelas dia tebal. Nah, setelah dia kering itu baru dimasukkan ke dalam plastik. Jadi jangan pas basah-basah gitu dimasukin nanti malah dia kayak kontaminasi gitu. Jadi kalau sudah kering baru dimasukkan, baru bisa dikirim ke kita. Itu ya bentuknya seperti surat biasa saja gitu. Jadi tidak terlalu effort besar ya. Kalau untuk yang jauh. Baik, dari saya mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Yuli atas paparannya. Memang untuk pemeriksaan lepra ini ya, kusta ini memang apalagi di balai kita itu udah belum pernah sama sekali. Jadi memang perlu penyegaran atau dulu walaupun saya sudah kuliah juga ada pemeriksaan ini ya. Dulu sampai di Semarang, saya kuliah di Semarang itu sampai ada rumah sakit kusta sendiri ya. Sekarang jadi berubah menjadi rumah sakit Tugurjo itu ya di Semarang. Nah, sekarang menjadi rumah sakit umum. Apakah di sana masih memeriksa lepra saya kurang tahu ya karena sudah berubah menjadi rumah sakit umum. Nah, terus sedangkan kasus di Jawa Tengah ternyata saya cari-cari itu tertinggi nomor 3 di Indonesia ya. Setelah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan Kabupaten Magelang sendiri saya cari di BPS itu 0,9 per 100.000 penduduk. Berarti kalau Kabupaten Magelang itu jumlah penduduknya 1,3 juta ya, sekitar 11 kasus baru itu di tahun 2023. Lumayan cukup banyak ya. Saya nggak tahu di mana aja itu, di puskesmas mana atau di kecamatan mana, saya kurang tahu ya. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya untuk sesi pertama. Itu ada yang raise hand dari Puskesmas Tempuran ya. Silakan dari Puskesmas Tempuran.
Dari Puskesmas Tempuran, silakan. Atau ini ada di chat nih, di chat. Ini dari Pak Ivan, Puskesmas Dukun, untuk kasus PB pengobatan 6 bulan, sementara MB 12 sampai 18 bulan, pengobatan sedang 18 bulan. Untuk kasus seperti apakah dan setelah selesai 12 sampai 18 bulan, perlukah pemeriksaan BTA kembali? Silakan Dokter Yuli. Baik Pak Ivan, salam kenal. Jadi kalau untuk kasus PB itu 6 bulan sampai 12 ya. Jadi kalau kusta itu nggak bisa kita pasti pas-pas 6 bulan begitu. Nggak bisa. Jadi kita harus lihat dari laboratoriumnya tadi. Apakah morfologi indeksnya sudah turun, sudah tidak ada begitu, atau semuanya sudah negatif. Kemudian lesi-lesinya juga apakah sudah hilang semua, itu kan harus dilihat. Nah, begitu juga dengan MB. MB itu kusta yang lebih banyak lesinya. Jadi yang kalau PB kan kurang dari 5 tadi. Dan biasanya BTA-nya negatif. Nah, kalau MB dia kan biasanya positif dan lesinya lebih dari 5. Nah, kalau PB ini memang agak sulit menentukan dia sudah RFT karena pada BTA-nya kan juga memang negatif ya. Jadi akan dilihat dari kondisi umum pasiennya. Nah, kalau untuk MB lebih mudah karena kita bisa periksa laboratoriumnya udah negatif apa belum. Dia memang 12 sampai 18 bulan karena rata-rata pasien di Papua itu 12 bulan kita kasih belum tentu dia negatif. Jadi dipanjangkan bisa sampai 18 bulan begitu. Dan akan tetap BTA itu akan tetap diperiksa itu tapi pemeriksaan itu permintaannya tergantung kepada petugasnya pemegang programnya. Halo Pak Kamsir, ada yang mau ditanyakan Pak Kamsir? Silakan. Pak Kamsir, ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, bocor aja ya. Atau dari Puskesmas Tempuran tadi, silakan. Ini ada pertanyaan lagi Dok dari Puskesmas Indosari, Bu Isti. Mohon izin bertanya, untuk pengambilan sampel di cuping telinga itu harus dari kedua cuping telinga atau bisa dari salah satunya saja? Terima kasih. Silakan Dok. Siap. Ibu Windu Sari ya. Ibu, kalau permintaan pemeriksaan skin sheet smear itu, kalau dari pemegang programnya, biasanya dia mintanya malah 3. Dokter spesialis juga kadang 3. Nah, itu dari cuping kiri, cuping kanan, telinga kanan, telinga kiri, kemudian dari lesinya yang lagi meradang itu. Tapi jangan pernah ngambil di muka karena itu estetis ya. Kalaupun tidak ada tempat, biasanya kita di dagu atau di lutut sini bisa diambil. Nah, kalau biasanya sih kalau di Papua ya itu 3 lesinya yang lagi aktif, kemudian cuping telinga kiri, cuping telinga kanan. Memang harus semua diambil. Untuk pengambilan bisa di 3 tempat ya Dokter ya? Ya, biasanya pun spesialis permintaannya begitu. Kan kadang ada yang dikonsulkan ke dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Karena kadang pasien itu kan pasti petugas akan bingung dengan reaksi kusta karena itu sangat-sangat
membuat masalah ya kan, pasien jadi takut minum obat dan harus berhenti obat, ganti obat dulu gitu. Dan reaksi itu bikin gejala-gejalanya kayak demam, kayak nyeri gitu. Jadi kayak penyakit lain, padahal itu sebenarnya dari reaksi kustanya sendiri. Itu. Mungkin itu dari Bu Isti cukup jelas nggih, atau ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau belum ada, saya boleh nanya nggak teman-teman puskesmas? Kalau di puskesmas, kira-kira berapa ya pasiennya kusta? Ya, kalau kasus tahun 2023 aja itu kan sekitar 11-an ya dokter ya, seluruh Kabupaten Magelang gitu. Jadi mungkin sedangkan di Kabupaten Magelang itu ada berapa ya, 30 lebih puskesmas. Jadi mungkin ada yang nggak ada gitu loh dokter. Ya mungkin tadi dari Dukun itu ada ya itu. Mungkin dari Dukun Mas Pak Ivan mungkin bisa mewakili teman-teman. Pak Ivan. Pak Ivan, silakan. Ya, kalau di Jayapura sendiri kan ada beberapa puskesmas yang memang pasiennya banyak banget. Nah, ada juga yang 1 bulan 1 gitu. Tetap ada yang sedikit. Nah, banyak juga petugasnya itu petugas baru. Jadi kita pun tetap harus refresh mereka, ya kan? Jadi ya memang teman-teman kalau ini kita juga ada sih di YouTube itu kita udah ini mungkin bisa diulang-ulang juga. Tapi Iya. kalau mau bertanya juga boleh, kita di Labkesmas Papua ada hotline-nya. Mana tahu lebih ada tiba-tiba pas ketemu pasien kusta atau apa gitu, bisa bertanya di kita. Ya. Bukan Atau karena ini dokter. karena pasiennya memang banyak di sini. Iya. Bukan karena kita tahu bagaimana begitu, cuman memang pasiennya banyak di sini gitu. Oh ini ada pertanyaan lagi dokter Yuli. Ya, siapa? Dari Rona Puskesmas Pertayudan, saat pengambilan spesimen cuping telinga, jika pertama kali yang keluar darah, bagaimana dok? Soalnya cupingnya masih seperti orang sehat. Terima kasih. Ya, benar. Jadi kalau pengambilannya itu kan tadi dijepit ya, dijepit. Nah biasanya kan kita terlalu dalam ya, jadi keluar darah. Tetap dijepit, hapus darahnya dengan kapas kering. Nah nanti darahnya berhenti, baru kita ambil cairannya. Dulu kita awal-awal begitu, sering keluar darah karena terlalu dalam, karena juga cuping telinganya masih ya seperti yang biasa kan. Jadi kita tetap jepit, dia kan jepitnya itu kan sampai putih ya. Nah, kalau memang masih keluar darah, itu tadi tetap jepit, dihapus darahnya, sampai darahnya nggak ada, baru ambil cairannya. Atau kurang lama dokter itu jepitnya telinganya? Atau kurang lama? Nggak lama gitu? Iya, harusnya jepitnya lama, dia sampai putih gitu. Nah, terus kita sayat itu jangan terlalu dalam juga, tapi kan biasanya di bisturi itu ada ininya juga ya, kayak tajamnya begitu. Nah, coba sedalam itu aja. Mata pisaunya itu ya? Biasanya nggak berdarah. Gitu. Yang penting tekannya juga lama sih. Tapi kalau memang tetap berdarah, jangan dilepas jepitannya, hapus saja pakai kapas kering, itu darahnya, nanti setelah darah berhenti itu kita bisa ambil cairannya. Bagus nih pertanyaannya Bu Rona. Pengalaman mungkin ya. Jelas ya Bu Rona, atau ada pertanyaan lagi Bu Rona dari Puskesmas Pertayudan 1? Cukup ya? Atau gini dokter, kalau dokter Yuli, kalau ada suspek kusta nih misalkan, itu kan kita periksa gitu, ada algoritmanya nggak nih, misalnya
diperiksa di cupingnya, diperiksa di daerah lesinya itu misalnya di tangan atau di mana. Terus nanti kalau misalkan kok nggak ketemu juga BTA-nya, itu ada algoritmanya nggak dokter untuk tahap-tahap pemeriksaan selanjutnya. Oh, kalau tahapan pemeriksaannya itu sebenarnya kan kita masih pakai buku orange ini ya Pak ya. Untuk puskesmas kayaknya ada deh, ini pedoman nasional kita ya. Yang dari Kementerian Kesehatan, pedoman nasional program pengendalian penyakit kusta. Di situ udah ada semua sih. Jadi teman-teman biasanya kan periksa dulu tuh. Ini misalnya ada lesi. Lesinya kayak yang tadi ya gini ya. Misalnya kayak gini ya lesinya ya. Nah, ini kan kayak panu ya. Kelihatannya kayak panu ya. Nah, kita kan anamnesanya pasti sudah berapa lama, terus ini gatal apa enggak ya gitu. Apa tambah banyak gitu. Yang sebenarnya pemeriksaannya itu dari anamnesa dulu, terus kita gali lagi, terus lesinya ini kita tes nanti. Nah, itulah tes yang biasanya kita pakai kapas ya. Kapas digulung kecil. Nah, ujungnya itu kita tes. Berasa nggak sama dia gitu. Nah, kalau udah seperti itu, nah lesinya ternyata cuman nggak sampai 5, cuma 4, kecil-kecil. Nah, biasanya di di pemegang programnya itu atau dokternya pasti udah mikir, oh ini kayaknya sih PB, tapi buat pasti cek deh itunya, cuping telinganya gitu. Kan kalau misalnya PB dia nggak ada lesi yang ini ya, yang meradang begitu ya. Jadi biasanya cuma ngambil di cuping telinga kiri dan kanan gitu. Nanti setelah diperiksa ternyata negatif ya udah, nanti dokternya langsung ngasih pengobatan begitu. Nah, kalau di Jayapura atau di Papua ada tambahan satunya yaitu pemeriksaan darah. Jadi dia nanti sekalian cek BTA-nya, cek juga PCR untuk HLA-B 1301-nya. Karena di sini cukup banyak ya untuk alergi itu. Gitu. Kalau yang untuk MB itu nanti kan juga selain pemeriksaan ini dia ada formnya kusta. Banyak banget di situ, nanti lesinya di mana saja, terus pemeriksaan sarafnya ya. Sarafnya di saraf-saraf tepi diperiksa, di radialis, di medianus, itu diperiksa apakah ada pembesaran. Itu sebenarnya ada di formnya, form kustanya. Tapi semua itu sebenarnya teman-teman puskesmas sudah pernah ini ya? Sudah pernah pelatihan belum ya? Kalau untuk itu. Dia banyak sekali isinya memang untuk formnya itu. Nanti Mohon izin dokter, kami memang baru kemarin aja itu sosialisasi untuk tata cara pemeriksaan juga karena belum ada pelatihan yang secara langsung sih dokter. oh Itu Nje. Nah kebetulan saya sendiri juga masuk di Dinas Kesehatan baru 1 tahun. Nah untuk Wasor Kusta tahun ini dan tahun 2025 kami juga belum dapat anggaran gitu. Kemudian menyambung ya dokter untuk kasus kusta di Kabupaten Magelang. Itu di awal tahun 2024 kami ada 12 kasus. Kemudian sampai dengan bulan ini kami saat ini ada 25 kasus gitu. Dan yang tadi di puskesmasnya Pak Ivan itu ada kasus tahun 2018 yang tahun 2024 ini kembali lagi. Sudah jadi relapse. kusta lagi gitu, Dok. Nggak relapse.
Ya, Ya, Dok, terima kalau kasih. itu sering terjadi sih, relapse itu sering terjadi memang. Berarti nggak terlalu banyak ya. Ya, jadi kalau wasornya biasanya tuh pelatihan dulu ya di Makassar, bener nggak? Ya, jadi Betul, cuman itu terakhir 2016 itu pelatihannya, oh Dok, di lama Kabupaten Magelang. sekali. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tapi untuk pengisian masih bisa lah ya. Cara kan itu sudah ada aturannya ya pengisian itu. Itu kan Sudah. algoritmanya untuk pemeriksaan kusta. Nah, kalau kita kan karena Labkesmas, kita itu sebenarnya menerima sampelnya doang ya. Jadi puskesmas memang paling banyak berperan di situ dari penemuan kasusnya ya. Nah, kalau untuk tier 2, 3, 4 itu ya udah kita terima sampelnya aja. Memang, tapi kalau di Papua ini ya gitu, kita agak spesial. Jadi teman-teman puskesmas kalau nggak pede ya udah dia kirim ke kita pasiennya. Jadi kita yang ngambilin gitu. Tapi saya sih berharap teman-teman puskesmas bisa mengambil sampelnya sejaknya ya. Jadi teman-teman Labkesmas Magelang tinggal memeriksa BTA-nya. Tapi video tadi kira-kira bagaimana? Apa bisa ngambilnya? Di sini kalau di Papua banyakkan salah itu dikerok. Jadi yang keluar kan kulit mati, bukannya cairannya gitu. Jangan dikerok, jadi disayat saja sedikit. Jangan berulang kali, kasihan juga telinganya. Ada pertanyaan lagi, Dokter Yuli, dari Pak Ivan lagi. Ya, Untuk kasus penderita alergi Dapson, apa yang harus kita lakukan, Dokter? langsung stop Dapsonnya. Stop langsung Dapsonnya. Jangan dikasih lagi Dapson, stop. Kemudian terapi sesuai dengan itu, prednison ya. Tapering off kan. Nah, kalau lebih bagus lagi periksa langsung SGPT, SGOT. Kan takutnya nanti terjadi peningkatan, jadi tetap harus diperiksa. Gitu. Yang paling pasti adalah stop Dapsonnya. Jangan dikasih lagi. Karena akan menyebabkan kematian. Ujung-ujungnya. Nanti itu bisa diganti dengan levofloxacin atau apalah terapi yang disarankan dokter spesialis kulit dan kelamin itu sudah ada kok. Bisa diganti yang lain. Iya. Gitu Pak Ivan. Berarti harus dihentikan Dapsonnya. Ya, harus segera Ya, semoga tidak terjadi benar. Oke, terima kasih Pak Ivan. Mungkin ada lagi dari puskesmas yang lain. Kalau dari Jawa itu biasanya Prof Hardianto ya dari UGM biasanya kirim untuk HLA gitu. LAB itu ya, dokter. Iya. Diperiksa Kita kan itu ada ya. Kalau kerjasama. misalkan BTA-nya tidak ditemukan atau negatif, bisa diperiksa HLA-B-nya itu, 13. Iya, karena kan 0,1. multi drugs-nya tetap pakai Dapson kan. Ya, Kalau periksa itunya supaya jangan alergi, supaya tahu dia alergi apa enggak sih. Kita juga ada kerjasama dengan UGM kan ya untuk alergi Dapson itu dengan Prof Hardianto. ini mungkin ada lagi pertanyaan. Mumpung beliau Dokter Yuli ini jauh-jauh dari Papua ini hadir di depan kita. Silakan. Saya ini juga belajar lagi nih Dokter Yuli untuk Iya, refreshing. sama-sama Udah lama belajar. sekali saya nggak. Mungkin tahun 2000-an ya, 2000-an kasus Ya, terakhir. kalau kusta itu memang agak riski ya karena dia tuh berwajah banyak ya, bisa panu, bisa penyakit kulit lainnya ya. Tapi ya pembedanya itu dia tidak berasa.
atau mati rasa gitu. Karena dia kan nyerangnya saraf juga. Jadi nggak cuma, jadi kalau dia gatal-gatal ya enggak, berarti itu panu gitu. Tapi kalau dia udah bilang nggak ada rasanya, nah gitu. Itu Tapi yang perlu biasanya kan diobati panu dulu, dokter. Walaupun lepra itu biasanya diobati panu dulu. Biasanya kan gitu. iya, karena pasiennya merasa dia bukan kusta juga kan, Kan jadi kusta, dia kan iya. berobat Nah, atau biasanya beli obat datang-datang yang buat sudah, panu gitu. iya, sudah parah gitu ya. Iya, dulu di Papua begitu, tapi sekarang di kota sudah mulai aware ya, sudah mulai aware. Jadi mereka mau datang gitu. Jadi, kalau dulu susah banget Pak, susah banget. Jadi dulu tuh kita harus turun, waktu di Bangkas juga ya, kita turun itu untuk narikin pasien, bahkan datang ke rumahnya tuh ngasih obatnya sama puskesmas ya, gitu ngasih obatnya. Pokoknya kalau dia udah nggak datang seminggu 2 minggu tuh didatangi sama petugas puskesmas. Gitu. Karena ya kasus di sini cukup banyak kan, jadi jangan sampai loss gitu pasiennya. Iya, betul. Mungkin ada lagi atau sudah cukup? Atau mungkin kontaknya dokter Yuli mungkin bisa Oh, dikasihkan. saya taruh di chat boleh. Nanti kalau ada pertanyaan itu bisa ya dok ya. Bisa Pak. Oh, ini ada lagi nih. Ini di chat, monggo. Dari Ibu Indah ya. Kosong 81248978 639. Izin Pak, kayaknya di chat ada pertanyaan lagi dari Bu Indah. Iya, nggih. Monggo dari Bu Indah nggih. Kalau pasien sudah mendapatkan pengobatan selama 8 bulan dan diperiksa lagi ternyata MDT-nya masih positif, terus ditambah pengobatan selama 6 bulan, itu nanti setelah selesai pengobatan tambah 6 bulan, apa perlu dicek lagi dok? Kalau ternyata masih positif ditambah pengobatan sampai batas berapa bulan? Silakan dok. Iya, maksudnya Bu Indah ini mungkin BTA-nya positif ya? Masih diperiksa positif lagi gitu dok. Sampai berapa bulan? Atau mungkin selamanya gitu dok. Makanya tadi kita bilang perlu pemeriksaan laboratorium, bakteriologi indeks dan morfologi indeks. Dan kita lihat juga lesinya ada apa enggak. Nah, kalau morfologi indeksnya memang masih tinggi, memang harus ditambah 6 bulan. Setelah itu, kalau masih tinggi juga, belum turun juga, harus curiga dia resisten apa enggak. Nah, itu harus ke pemeriksaan selanjutnya. Begitu. Kalau dia memang ada resisten ya, percuma kita kasih obat terus dia nggak akan sembuh juga, nggak akan perbaikan gitu. Jadi kalau memang sudah 18 bulan, 6 bulan belum kurang juga, cek untuk resistensinya. Gitu. Supaya bisa diganti obatnya dengan yang lain. Nah, itu biasanya spesialis sudah biasa itu dengan itu. Ya, nanti kalau teman-teman puskesmas memang tidak tidak pasti atau masih ragu gitu, kok ini masih positif. Nah, silakan dirujuk ke spesialis kulit dan kelamin ya. Beliau pasti akan minta pemeriksaan apa lagi begitu. Biasanya kalau udah kayak gini, kita akan periksa resistensinya. Jangan-jangan obatnya udah memang resisten, jadi mau berapa kali juga diulang ya nggak akan negatif gitu. Iya betul dokter. Mungkin dari resisten jadi BTA-nya ke positif terus kayak gitu ya. Mungkin perlu pengobatan lini selanjutnya gitu ya dokter. Kusta Pak. Oke, mungkin ada lagi. Begitu ya Bu Indah. Mau ada pertanyaan lagi mungkin? Bu Indah dari Puskesmas Sawangan 2.
Cukup ya Bu Indah? Kalau di Ya, Jawa Tengah, stigmanya eh, gimana? maaf Bu, ini saya dari Puskesmas Sawangan 2. Oh, iya Bu. Oke Bu Indah apa saya? Bu Indah, Iya, silakan. iya. Untuk apa itu yang pengobatan ini kan memang ini di pasien puskesmas kami. Itu sebenarnya pasien udah rujukan dari dokter spesialis kulit dok. Kemarin udah pengobatan selama 18 bulan, ternyata cek lagi cuping hidungnya, hasilnya tetap positif, makanya ditambah lagi 6 bulan. Berarti nanti kalau misalnya ini 6 bulan selesai, kita rujuk lagi ke rumah sakit gitu ya dok ya? Iya Bu, coba waktu pemeriksaan BTA apakah dicek juga morfologi indeksnya? Iya, Berapa persen dari awal sampai yang terakhir? hasilnya Apakah ada berkurang begitu? itu kita ceknya semuanya di rumah sakit dok. Iya. Untuk hasilnya kok dari apa itu kemarin dari rumah sakit itu cuman ngasih tambahan obat aja, suruh nambahin obat lagi karena masih positif gitu dokter. Oh. Ya, mungkin ini Bu bisa diminta juga hasilnya mungkin sebagai riwayat di situ juga kan untuk data Ibu juga kan bisa diminta bakterinya berapa yang positif atau morfologi indeksnya berapa. Itu kalau kemarin dari yang hasil pemeriksaan yang pertama kan memang kita nggak yang kedua yang kerokan terakhir kemarin itu memang masih preparat 1 positif 4, preparat 2-nya juga masih positif 4 dok. Bakteriologi indeksnya berarti. Tapi tidak ada morfologi Iya, indeksnya berapa persen. nggak ada. Nah, sebenarnya dari morfologi itu kita tahu nanti awalnya nih morfologinya ternyata 90%. Nah, kalau dia minum obat, itu morfologinya pasti berkurang. Itu jangan-jangan pasiennya nggak minum obat ya? Atau bagaimana? Kalau obatnya sih rutin dokter, dia setiap bulan juga ke sini dia ngambil obat karena obatnya habis. Kita juga selalu pantau. Cuman ya itu, ini udah pengobatan setelah 18 bulan baru jalan lagi 3 bulan, masih 3 bulan lagi nih dok. Nah ini kita Dan untuk masih 3 bulan positif ke depan. 4. Dan masih positif 4. Itu kemarin pas waktu pengobatan 18 bulan dok, yang masih positif 4 itu. Iya, berarti dari awal ke itu nggak berkurang gitu kan ya. Setelah 18 bulan itu belum berkurang gitu, masih positif 4. Ya kan? Iya. Nah, baik. Kalau saran saya sih dicekkan resistensinya memang. Oh ya itu berarti juga di rumah sakit ya dok ya nanti ya. Coba ditanya apakah bisa di rumah sakit. Kalau tidak bisa, mungkin memang harus mengirim. Yang terdekat di situ saya kurang tahu ya di mana. Tapi kalau di kita juga ada. Tapi memang saat ini harus mengumpulkan sampel dulu kami karena itu kan memakai NGS ya. Jadi pemeriksaan itu cukup mahal. Jadi kita ngumpulin sampel sekitar 20-an baru kita bisa jalan. Oh, berarti itu nanti kalau misalnya harus menyelesaikan yang 6 bulan dulu aja ya dok ya. Nanti setelah 6 bulan Ya, dicek, nanti dirujuk kembali lagi konsul ke ke spesialis kulit. dokter spesialis. Oke siap. Makasih dok. Oke, baik, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi di sesi ini pertanyaan. Boleh sharing juga, nggak apa-apa. Sharing kasus. Udah cukup ya? Waktunya masih panjang nih. Jadwal sampai jam setengah 12 ya jadwalnya. Ini Pak masih jam 10. Pak,
tanya dong Pak, kalau di Papua kan stigmanya cukup tinggi ya. Kalau di Jawa gimana? Mungkin dari Bu ini ya, dari pemegang program Kusta dari Dinas Kabupaten Magelang ya. Monggo Bu Retno Nggih, tadi ya. Bapak. Nggih. Kalau untuk Silakan Bu Retno. stigmanya, nggih, sudah masuk ya Pak suaranya ya Pak? Udah Bu? Sudah, Nggih. sudah. Silakan. Oke. Kalau untuk stigma tentang kusta di Kabupaten Magelang itu mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan di luar Jawa ya Bu. Di kami kemarin ada kebetulan kalau di wilayah Kabupaten Magelang itu memang seperti mengelompok gitu yang saat ini banyak ditemukan tuh di daerah Salam, kemudian Secang dan Borobudur gitu. Nah, kemarin sempat ada satu keluarga yang di Salam itu adalah pengusaha beras itu sempat ada sedikit gejolak dengan masyarakat, tapi alhamdulillah dengan pendekatan ke perangkat-perangkat desanya dengan audiensi segala macam tidak lagi ini maksudnya bisa tertangani gitu Bu. Terus mereka juga sudah berjualan seperti biasa. Gitu sih Bu. Banyak. Kalau di sini banyak kasusnya. Sampai kita juga diusir. Katanya, aduh saya ini kena kutukan kok, bukan sakit ini. Mungkin juga pengertian panu dengan kusta di sini juga ini agak tidak jelas gitu ya. Mereka merasa itu kusta itu panu jumbo gitu, panu super. Kalau di sini banyak, tapi berarti lebih lebih enak di situ ya Iya, menghadapinya karena dibanding kemarin kami. ada pasien juga Ibu tahun ini itu dari Lampung Bu. Katanya dia di sana diusir gitu, terus karena kusta, terus dia pindah ke sini di salah satu kecamatan di sini. Oh, padahal Nggak di kusta sini itu sama kan, masyarakat sih diterima sih. iya, itu bukan penyakit yang langsung kayak TB itu langsung kita kena apa droplet langsung positif kan, bukan. Kusta itu kan lama baru ini. Dan itu tergantung antibodi kita. Jadi kalau misalnya 10 orang terpapar, itu paling 2 orang yang jadi. Jadi nggak segampang itu juga jadi kusta. Nggak perlu takut. Teman-teman puskesmas nggak perlu takut. Kita udah berapa tahun ngerjain nggak ada yang kusta. Mungkin lebih baik ya Tahun ini, stigmanya di Kabupaten Di Magelang Jawa lebih dibandingkan di bagus. Papua Jadi gitu ya. sebenarnya lebih gampang dapat ini ya dari pasiennya. tahun ini kami sudah mulai untuk kemoprofilaksis juga Ibu. Oh ya, rifampicin ya. Ya, Ya. Semoga cepat-cepat eliminasi. siap 2030 targetnya ya Bu. Kayaknya masih banyak, nggak mungkin bisa. Tapi mudah-mudahan bisa. Ibu mohon izin saya bertanya Baik Bu. Bapak Ibu. Oh, silakan Bu Retno. Iya, Bu, kalau untuk di Papua, kegiatan-kegiatan kusta seperti RVS, kemudian ICF itu sudah mulai berjalan ya, Bu? Oh, udah lama kalau itu dari tahun berapa Hmm, itu sudah dilakukan. Bahkan dulu melibat. untuk Hmm. Kota Jayapura sendiri itu ya dari Dinkes provinsinya bahkan turun dan bersama-sama Dinkes kotanya, orang puskesmasnya itu mereka di hari libur itu nyariin pasien. Nah, dan kita orang litbang kadang ikut karena kita bagian sampling atau apa gitu kan diajak gitu. Itu kita masukin aja tuh kampung-kampungnya periksain gitu semua. Ya itu cuma semakin lama semakin sibuk-sibuk juga terus COVID kan waktu itu ya. Sempat COVID, nah itu sempat putus kita. Tapi sekarang pasien sudah lebih sadar sih untuk datang. Nah, dan juga kemarin juga sempat kita latih kader-kader kan untuk mensosialisasikan kusta. Jadi kalau masyarakat sendiri yang ngomong kan lebih ini ya, mungkin lebih mereka stigma jadi lebih nggak terlalu tinggi gitu. Iya. Mungkin itu ya Bu Retno.
Ada yang lain Ya, pertanyaan? Bapak. Jadi mungkin nanti kalau ke depannya kami ada kegiatan itu bisa kerjasama dengan PLKM Magelang gitu ya, Bu. Kayaknya sepertinya salah satu syaratnya Iya. untuk nanti eliminasi itu ada kegiatan RVS itu sih. Terima kasih. Iya. Siap, Mbak. Kan kemarin sudah nanti- tanda tangan PKS, Mbak, antara Dinkes Oh, dengan siap, Bu, yang di Balai atas ya, Lab Bu. itu ya sudah bisa Iya, siap. menaungi. Kemarin barusan ditandatangani oleh Pak Kadinkes. Baik, Jadi baik Bu siap, Iti. silakan Terima dilanjutkan. kasih. Terima kasih. Ya, semangat teman-teman Nggih, Bu Retno, Lapkesmas. ngeten nggih nika Bu Kepala Balai sudah siap itu untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, terutama eh, eh, terkait dengan kesehatan di seluruh Kabupaten Magelang, termasuk Kusta tersebut, itu Kusta ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan? Mungkin cukup ya. Terima kasih Ibu Dr. Yuli Susanti, MKM atas pemaparan dan pencerahannya pada hari ini tentang pengambilan dan pemeriksaan spesimen kusta. Kita berikan aplaus untuk beliau. Terima kasih. Baik, terima Memang kasih juga saya teman-teman. bisa simpul. Iya, sama-sama Bu Yuli. Mohon maaf Dr. ya Yuli. bila ada kata-kata yang salah atau yang perbuatan yang salah, mohon maaf. Oke, sama-sama saya juga mohon maaf Bu ini. Mungkin sebelum mengakhiri sesi ini saya bacakan pantun. Saya tadi bikin orek-orek pantunan ya. Burung dara, burung merpati. Mohon cakepnya. Terbang Cakep, tinggi hingga di dahan basah. cakep, Mari kita perhatikan kusta lagi cakep, agar kusta tidak menjadi masalah. cakep. Sekian pantun saya. Bapak Ibu sekalian, pada sesi pemaparan dan tanya jawab mungkin sudah selesai. Apabila nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang bisa menghubungi langsung dengan Dr. Yuli, atau mungkin kalau ada kerjasama bisa langsung ke Balai Labkesmas Magelang, karena Bu Kepala juga sudah siap kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Balai Labkesmas Magelang, bukan cuma di kusta aja tapi juga di penyakit-penyakit yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Yani. Silakan Mbak Yani. Matur nuwun sangat. Terima kasih Pak Dr. Broto telah bersedia memfasilitasi sesi diskusi dan materi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Yuli Arisanti MKM dari Balai Labkesmas Papua. Mungkin acara selanjutnya perlu OJT langsung dengan Dr. Yuli diundang ke Magelang gitu nggih, Dok ya. Silakan ke Agar Papua kalau mau. iya, malah kita yang ke Papua aja, Dok ya. Pasiennya banyak di sini. Oh iya, nggih. Iya, baik. Terima kasih atas sharing materinya ya, Dok. Sangat bermanfaat buat kita semua. Sehat-sehat selalu di Semangat sana. teman-teman. Ya, nggih. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu, dengan demikian selesai materi untuk BIMTEK siang hari ini. Sebelum acara kami tutup, mohon izin ada closing statement dari Ibu Kepala Balai Labkesmas Magelang kepada Ibu Dr. Selvi Kumrolan. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yani. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang peserta BIMTEK pengambilan dan pemeriksaan spesimen kusta dan juga narasumber Ibu Dr. Yuli Arisanti MKM. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu narasumber ini yang luar biasa. Dari dulu kalau Balai
Labkesmas Papua ini memang spesifikasinya adalah di kusta ya. Sampai saya ingat Pak Kepalanya bikin ini inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana kesadaran masyarakat Papua untuk memeriksakan kusta nih. Saya lupa inovasinya apa ya Bu Dr. Yuli dulu Pak Anton itu. Mulai dari rumah sobat, cinta sobat. Oh iya, rumah sobat, cinta sobat, karena memang kasusnya di sana banyak sekali ya, Bu Dr. Yuli. Nah, kita memang tidak salah untuk mengundang Bu Dr. Yuli ini sebagai narasumber karena memang pengalamannya yang luar biasa, juga sudah ini menulis terkait dengan kusta, penelitian terkait dengan kusta, menangani langsung kusta di Papua. Jadi kita sangat berterima kasih atas kesempatan kita untuk bisa mendengar langsung dari narasumber terkait dengan pengambilan dan pemeriksaan spesimen kusta ini. Dan itu janji kami ya Bapak Ibu dari Magelang bahwa kami kemarin diminta untuk memperantarai kalau Magelang belum bisa melakukan pemeriksaan, nah kita menghadirkan narasumber yang memang kompeten untuk pengambilan dan pemeriksaan spesimen kusta ini. Sehingga hutang saya sudah lunas untuk terkait dengan bimbingan teknik. Mbak Retno ketawa ini dari Dirgas terkait dengan BIMTEK masalah pemeriksaan dan pengambilan sampel kusta ini. Jadi saya berharap nanti kusta sudah bisa dihandle di Kabupaten Magelang dan mungkin bisa tereliminasi, dan nanti mungkin tadi Bu Yani kalau memang kita perlu nanti secara langsung OJT, nanti mungkin kita bisa bekerja sama dengan BLKM Papua ya Bu Dr. Yuli, nanti ke tahun depan mungkin nanti kita diskusikan bagaimana caranya. Semoga bisa kita wujudkan untuk OJT pemeriksaan kusta ini. Dan ternyata tadi di Magelang kan juga masih ada kasus-kasus kusta yang memang perlu kita tangani dan kita perlu cegah agar tidak menyebar luas itu. Itu dari kami, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Yuli dan Bapak Ibu semua yang telah ikut berpartisipasi dalam bimbingan teknis pengambilan dan pemeriksaan spesimen kusta ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya boleh berpantun lagi? Sarapan di Magelang. Cakep. Tidak lupa makan nasi. Cakep. Kabupaten Magelang yang gemilang. Cakep. Semoga sukses, kusta tereliminasi. Ya, gitu. Terima kasih. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat cuti ya Bu Dr. Yuli. Maaf mengganggu cutinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala. Bapak Ibu mohon jangan live dulu ya. Habis ini kita ada foto bersama dulu. Mohon jangan live dulu Bu Yuli. Kita tadi belum foto bersama yang lengkap. Baik Bapak Ibu, demikian acara BIMTEK untuk kegiatan terkait dengan kusta. Kami selaku panitia dari Labkesmas Magelang, terima kasih atas kehadirannya dalam Zoom ini dan mohon maaf jika selama penyelenggaraan ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, mohon izin kami tutup dengan sebuah pantun juga. Mohon cakepnya. Malah rindu tak ada obat. Sembuh sendiri ketemu si dia. Demi masyarakat sehat, Labkesmas dukung Magelang bebas kusta. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Mas Azhar, admin mohon dikomando untuk foto bersama nggih. Siap, ya nih. Ya. Izin Bapak Ibu mohon dapat mengaktifkan kameranya nih Bapak Ibu. Ini ada 4 slide, saya tangkap layarnya satu persatu. Mohon dihidupkan kameranya. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Azhar. Bapak Ibu, kegiatan ini nanti ada sertifikatnya. Nanti kalau sudah jadi, untuk link sertifikat kami titipkan ke Bu Retno nggih, Dinas Kesehatan Magelang, nanti agar bisa di-share ke Bapak Ibu di Puskesmas. Demikian acara hari ini. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yani. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua.